Yuk, Oke, sip. saya mulai ulang ya. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati, Bapak Sudarno STHI MPDI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Tamu Selatan. Yang saya hormati, Bapak Bima SK Resa Soko SPDGR, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid kelas 12, serta teman-teman kelas 12 SMA Negeri 8 Tamu Selatan yang saya cintai. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sebelum acara kita mulai, marilah kita membuka kegiatan malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan bincang murid pasca sekolah SMA Negeri 8 Tamu Selatan ini pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ananda Fairuz yang akan bertugas sebagai MC dan membantu jalannya acara hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, kegiatan bincang murid Pasca Sekolah SMA Negeri 8 Tamu Selatan ini bertujuan untuk memberi pendampingan, informasi, serta gambaran yang jelas kepada murid kelas 12 dan orang tua terkait berbagai jalur pendidikan setelah lulus sekolah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan Kepala SMA 8 Tambun Selatan, yang ketiga ada memperkenalkan moderator sekaligus penyerahan acara, yang keempat ada diskusi dan pemaparan materi per sesi, dan terakhir penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Sudarno STHI MPDI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Tamu Selatan. Kepada Bapak Sudarno, saya persilahkan. Terima kasih. MC ya, Ananda Fairuz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek beserta staf yang hari ini sempat hadir ya untuk mengikuti acara yang luar biasa ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, tim pengembang dari tim BK yang hari ini bisa hadir, kemudian eh, host kita ya, hari ini ada Pak Bima, kemudian co-hostnya ada Ananda Fairuz dan Reno ya, yang selalu semangat untuk berjuang, terutama hari ini kita fokus pada SNBP. Kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan anak-anak kita di tahun pelajaran 2026, 2025, 2026 ini akan semakin banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang hari ini hadir, juga para orang tua yang hari ini mendampingi putra-putrinya berjuang, yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa hadir, sama-sama berjuang ya di jalur dunia pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi perjuangan kita ini. Shalawat serta salam tentunya tetap terlimpah curah kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul utsmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, bicara SNBP tentunya ini sesuatu yang kompleksitas ya. Jadi bukan sekedar bagaimana siswa kita ini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, tetapi ini adalah suatu hal yang nanti akan membuktikan terkait dengan konsistensi SMA Negeri 8 di dalam berjuang meningkatkan mutu atau kualitas pendidikannya, kemudian juga membuktikan terkait bagaimana karakter belajar, ya, karakter para siswa,
kemudian rekam jejak prestasi, di situ ada semua di dalamnya kalau kita bicara terkait dengan SNBP. Oleh karena itu saya kira seperti diskusi-diskusi sebelumnya, tentu diskusi ini nanti akan menjadi menarik ya, karena akan semakin mengerucut ya. Saya berharap sekali anak-anakku sekalian ya, dengan didampingi oleh orang tua ya, dengan kita menghadirkan narasumber-narasumber dari internal kita ya, kita nanti akan mendapatkan informasi yang utuh, objektif dan realistis gitu. Kenapa saya bilang utuh? Ya, karena memang di masa-masa SNBP ini banyak sekali informasi-informasi yang kalau tidak utuh itu justru akan semakin menyesatkan perjuangan anak-anak kita ya. Kadang-kadang kalau kita bicara di media sosial itu kayaknya gampang sekali itu masuk perguruan tinggi itu lewat jalur SNBP. Padahal kalau kita dalami begitu apa ya, begitu membutuhkan informasi yang utuh gitu. Kalau tidak utuh, ibaratnya kita punya senjata ya. Senjata itu tidak secara tepat kita gunakan untuk membidik suatu sasaran. Nah, ini nanti senjata kita akan sia-sia, sayang sekali. Kemudian objektif ya. Jadi informasi yang kita dengar ini harus objektif, jangan sampai subjektif dari diri kita ya. Sehingga kita nanti yang terjadi adalah idealisme yang terlalu tinggi ya, tetapi tidak melihat bagaimana objektivitas kira-kira yang pas ini apa ini gitu. Kemudian tentu yang lebih penting lagi adalah terkait dengan realistis. Jadi kita itu harus realistis di dalam berjuang di jalur SNBP ini. Ya, jangan sampai ibaratnya kita itu punya uang 10 juta gitu ya. Tetapi kita ingin sekali mendapatkan motor baru ya yang harganya 22 juta gitu ya. Nah, kalau kita dengan uang 10 juta, maka yang paling pas adalah kita mencari motor second yang kualitasnya bagus, tentu dengan analisis yang mendalam ya, sehingga nanti nggak terlalu kalah saing dengan orang yang memakai motor baru, ibarat seperti itu. Ya, juga jangan sampai kita jelas-jelas punya uang 100 juta ya, harusnya bisa buat beli mobil, tetapi karena kita tidak realistis ya, terlalu rendah diri gitu ya, akhirnya malah kita membidiknya malah motor second. Nah, ini jadi kita harus realistis. Nah, oleh karena itu ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan SNBP ini. Yang pertama, kita harus paham betul terkait dengan teknis penilaian SNBP 2026. Ya, karena penilaian SNBP di tahun ini itu sangat kompleks ya, sangat komprehensif gitu ya. Mencakup nilai rapor ya, konsistensi akademik, prestasi, serta rekam jejak sekolah. Alhamdulillah sekolah kita kan sekarang sudah terakreditasi A ya. Jadi saya kira ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi karena kompleksitas dan komprehensifnya sistem SNBP, ya saya harapkan secara teknis para siswa yang masuk di dalam eligible ini benar-benar bisa menggunakan yang pertama harus paham secara teknis, yang kedua harus paham betul. Selanjutnya adalah terkait dengan passing grade rapor. Ya, passing grade rapor ini juga harus jelas nih, ya jangan sampai kita menilai rapor kita dengan sekolah lain yang katakanlah rekam jejaknya itu lebih tinggi dari kita atau sebaliknya lebih rendah dari kita. Nah, menilai passing grade ini juga penting. Nanti saya yakin Pak Dimas juga akan menjelaskan ya. Apalagi kita kaitkan nanti dengan bagaimana hubungan TKA gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah skor prestasi yang diupload, ini juga penting sekali ya. Saya paham betul, saya tahu betul bagaimana sekolah hari ini berjibaku dengan waktu, bagaimana bisa melakukan kurasi ya. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan tim kurasinya juga berhasil ini ya. Karena skor prestasi ini juga
menentukan, ya. Jangan sampai kita punya sertifikat internasional, ya kan? Gara-gara buru-buru malah nggak kita upload, yang kita upload malah sertifikat tingkat lokal. Nah ini kan, ini harus harus benar-benar dicek, check and recheck gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengkombinkan, memanfaatkan KIP ataupun beasiswa lainnya yang kemarin kalian sudah berjuang habis-habisan, ya ibaratnya kalian sudah punya tiket, ya jangan sampai tiket itu sia-sia karena kalian salah memilih jurusan, gitu ya. Nah, salah memilih kampus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga pilihan kedua ya teman-teman sekalian. Ya, pilihan kedua ini juga harus menjadikan sebuah plan B ya. Ketika secara rasional kita ini dihadapkan pada pilihan yang harusnya ada plan B nih. Jadi kalau memang harus ada plan B, maka plan B ini jangan hanya sebatas daripada tidak, tetapi harus dijadikan sebagai strategi yang bagus supaya apa? Supaya berhasil gitu. Nah itu ya teman-teman sekalian. Sebagai kepala sekolah tentu saya akan berusaha sekuat tenaga bersama tim manajemen, tim pengembang, serta bapak-bapak, ibu guru, juga tenaga kependidikan untuk senantiasa melakukan penguatan-penguatan ya di segala lini. Ya, yakinlah kita dari sekolah itu sangat mendukung kalian, sangat menginginkan kalian ini jauh lebih baik daripada kakak-kakak kalian yang tahun kemarin. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan tahun ini yang diterima di SNBP atau diterima di PTN jangan jalur SNBP ini lebih banyak ya sebagaimana semboyan kita ya semakin unggul semakin berprestasi ya apalagi saya tambahin semapan semakin mapan gitu ya ya mudah-mudahan kita ini menjadi doa semuanya ya saya sangat berharap kalian semuanya sukses. Terakhir selamat berdiskusi ya saya nanti mungkin akan memantau dari kejauhan gitu ya semoga diskusi ini menjadikan satu ajang di mana kalian nanti benar-benar pas di dalam membidik sehingga bidikan kalian ini benar-benar sesuai ya mudah-mudahan. Saya tahu betul betapa Pak Bima dan tim itu kan selalu mengusahakan beasiswa dan sebagainya. Ayo yang sudah dapat fasilitas itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu teman-teman semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta anak-anakku yang saya banggakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang ya. Waktu tinggal sedikit ya. Percayalah kalau kita berjuang ya, kalau kita optimis, Allah akan memudahkan ya. Allah akan memudahkan urusan kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sudarna atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Sebelum saya mulai acara selanjutnya, mohon teman-teman yang masih on mic dimatiin dulu ya sebelum dimulai sesi diskusi. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Selanjutnya kita akan memasuki acara diskusi Bincang Fase Sekolah SMA 8 Tambun Selatan. Sesi diskusi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Saudara Muhammad Riono Zakwan Aditama. Untuk acara selanjutnya, sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Semoga diskusi berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih kepada MC Saudari Ananda Fairuz atas pengantar acara yang telah disampaikan. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Riono Zakwan Aditama yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan Bincang Murid Pasca Sekolah SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, pada sesi diskusi kali ini kita akan membahas berbagai hal penting yang sangat dekat dengan kita semua, khususnya teman-teman kelas 12 yang sedang mempersiapkan langkah setelah lulus sekolah. Nah, beberapa topik yang akan kita bahas pada malam ini
Yang pertama itu ada teknik penilaian penerimaan mahasiswi di SNBP 2026. Yang kedua ada kuota prodi PTN di SNBP 2026 dan rasionalisasi skor rapor dan prestasi. Yang ketiga hidden games prodi rekomendasi untuk PTN Indonesia. Yang keempat beasiswa PTN dan pengisian formulir pendaftaran KIP kuliah. Dan yang terakhir ada strategi penentuan pilihan kedua di SNBP 2026. Diharapkan melalui diskusi ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas serta lebih jelas tentang strategi yang tepat dalam menentukan pilihan ke depannya. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan singkat. Yang pertama itu diharapkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman menyimak materi dengan baik. Pertanyaan dapat disampaikan pada sesi tanya-jawab, dan sebelum bertanya, silakan untuk raise hand, dan dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar yang telah disediakan. Untuk memulai sesi diskusi, saya persilakan kepada Bapak Bima SK Haryo Sasongko, SPDGR, untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Untuk sesi pertama yaitu teknik penilaian penerimaan mahasiswa di SNBP 2026. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Reno ya dan Mbak Ananda, serta yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Labuan Tambun Selatan, Bapak Sudarno STHI MPDI, yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak atas motivasinya dan arahannya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita semua dapat berkumpul dalam Zoom kita pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah sudah 100 peserta ya. Diharapkan bisa bertambah kembali karena total dari peserta SNBP lebih dari itu. Dan juga kepada segenap wali murid ya bisa diinformasikan bahwa kegiatan sudah dimulai dan bisa segera bergabung. Jadi kalau ada pertanyaan biar kita diskusikan bareng-bareng di forum ini. Ya, pada malam hari ini kita akan berdiskusi sama-sama meskipun saya memandu materi, namun jangan sungkan untuk bertanya di tengah presentasi ya. Jadi tidak terlalu kaku-kaku ya. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya langsung gitu. Yang saya hormati orang tua wali murid yang sudah berkenan hadir dan juga peserta SNBP sekalian yang dengan semangatnya hadir pada malam hari ini. Juga saya lihat ada rekan-rekan Dewan Guru yang hadir. Terima kasih telah menyeluangkan waktunya. Kita akan mulai dengan materi kita. Nah, materi kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari bincang-bincang di kegiatan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana itu SNBP, bagaimana cara daftarnya, bagaimana bikin akunnya, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah saya cek sudah banyak peserta didik SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang sudah membuat akun SNPMB. Jadi akun SNPMB itu merupakan gerbang untuk bisa mengikuti kegiatan SNBP bagi siswa yang eligible dan juga SNBT bagi seluruh siswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan tanpa terkecuali. Namun kemarin masih ada beberapa siswa yang terkendala. Ini terkendala masalah email ya. Saya tidak memahami apakah ada celah pada sistem SNPMB sehingga siswa tersebut masih kesulitan dalam menerima email balasan dari panitia. Sudah diteruskan ke panitia pusat dan harapannya bisa segera rampung sebelum tanggal 30 sehingga tidak gagal SNBP ya. Karena apabila sudah masuk batas waktu pendaftaran dan tidak bisa membuat akun, nah dikhawatirkan akan dieliminasi ya secara otomatis gagal untuk mengikuti SNBP. Jadi kita doakan semoga kontingen SNBP SMA Negeri 8 Tambun Selatan semuanya bisa lancar, sukses dan bisa segera menentukan pilihannya bahkan sebelum timeline dibuka ya, timeline pendaftaran dibuka. Oke. Saya akan share materi pada malam hari ini. Mohon informasinya apakah sudah tampak ya? Sudah terlihat, Bapak. Ya, oke. Nah, ini pembahasan kita yang pekan lalu, di mana registrasi SNBP ini dilangsungkan tanggal 3 sampai 18 sebenarnya. 3 sampai 18 Februari. Tapi di sini saya cantumkan 3 sampai 12 Februari. Dan direkomendasikan mendaftar di tanggal 5 ya, Nak ya. Daftar tanggal 5. Kenapa?
Karena biasanya 2 hari pertama itu servernya error. Ini jadi kebiasaan ini kalau di negara kita nih. Sampai hafal polanya. Kurang lebih 15 tahun ya, atau 17 tahun saya memandu kelas 12 dalam mendaftar SNBP ya. Dulu LTMPT, sekarang SNPMB ya. Ini selalu terjadi. Di awal masa registrasi itu pasti ada eh, kekacauan dalam sistem. Tapi kita berharap semoga tahun ini tidak ya. Tapi kebiasaannya tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Maka saya rekomendasikan kalau tanggal 3 sudah bisa diakses tanggal 3, kalau belum berarti tanggal 5. Nah, kemudian di akhir penutupan ini biasanya banyak peserta didik yang tidak bersegera mendaftar. Kenapa tidak bersegera mendaftar? Karena sibuk untuk menentukan pilihan. Sibuk untuk minta saran sana sini, sibuk untuk minta rekomendasi, gonta-ganti, bongkar pasang pilihannya, dan itu baru mereka pikirkan ketika mereka bisa login aplikasi SNBP. Padahal pengumuman eligible ini sudah kita umumkan sejak Januari. Jadi pastinya saat sudah bisa membuka akun SNBP, sudah bisa menentukan pilihan, segera memilih. Ya, karena dikhawatirkan ketika lewat batas waktu tanggal 12, nah ini tanggal 12 sampai tanggal 16, ini kurang lebih 6 sampai 5 hari, ini adalah hari yang riskan. Di mana umumnya siswa baru sadar untuk mendaftar dan server penuh. Jadi kadang diakses pagi hari, siang hari tidak bisa jam 12 malam atau dini hari. Nah, itu hampir kejadian setiap tahunnya gitu. Oleh karena itu menghindari traffic yang padat, kita idealnya mendaftar di antara tanggal 3 atau tanggal 5 sampai tanggal 12 Februari. Bagaimana cara mendaftarnya? Ya pastinya ketika kita berada pada bulan Januari ini, kita sudah menentukan pilihan. Sehingga ketika di bulan Februari, kita buka aplikasi langsung milih pilihan 1, pilihan 2, selesai. Dan tak lupa juga disertai dengan konsultasi ke bidang BK dan kesiswaan. Jadi jangan sampai milihnya asal milih. Pilihnya, yang penting kan katanya suruh cepat milih, langsung diklik-klik-klik. Taunya pilihannya salah pilih. Ya, jadi pastikan milih pilihan yang tepat. Milih pilihan yang realistis. Milih pilihan yang ada peluangnya. Jangan sampai yang peluangnya 0 kalian pilih. Ya, sehingga tidak bisa diterima di jalur SNBP tahun ini, sayang sekali ya. Kemudian pastikan penentuan prodinya ini sudah kita pastikan sebelum kita buka aplikasi. Jadi ketika memilih ini kita tidak pusing. Ya, karena banyak kan gagal itu karena ketika ingin menentukan prodi, utak-atik segala macam, aplikasinya sampai deadline habis waktu pendaftaran. Ya, bahkan ada yang hingga sebelum pendaftaran ditutup, itu biasanya pukul 15. Ini pukul 1 siang belum mendaftar ya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya apabila terjadi sistem error, ini biasanya ada perpanjangan, tapi tahun kemarin tidak ada. Ya sehingga yang belum mendaftar ketika waktu habis ya sudah, berarti dinyatakan gagal dalam SNBP. Anak-anakku kalau kita gagal lolos seleksi PTN karena ternyata passing grade PTN-nya terlalu tinggi atau prestasi kita kurang dianggap oleh PTN, itu masih mending. Ini mah gagal sebelum bertanding. Gagalnya di pendaftaran. Kalau gagal di pendaftaran itu kan sedih sekali. Lo belum didaftar udah gagal gitu ya. Belum juga perang sudah gugur gitu. Nah, oleh karena itu pastikan kita bisa dengan bijak memahami timeline waktu yang disediakan oleh panitia. Nah, kita masuk ke topik yang pertama, bagaimana sih cara menilai skor kalian di SNBP ya. Sebagaimana informasi dari SNPMB bahwa komponen seleksi SNBP dilakukan dalam 2 bentuk. Pertama dibagi 2 nilainya, nah. Jadi ada 50%, 50%. Apa itu 50%-nya? 50% yang pertama adalah gerbangnya, yaitu nilai rapor seluruh mata pelajaran ya per semester dari semester 1 sampai semester 5 itu dibagi. Sehingga totalnya dapat nilai yang skalanya 0 sampai 100. Misalkan nilai saya 90. Nah, berarti sudah final tuh. Nilainya 90. Nah, dari nilai 90 itu berarti itu pintu gerbangnya. Nanti dikomparasi lagi dengan passing grade atau nilai terkecil batas kuota dari perguruan tinggi. Oh, batas kuota di perguruan tinggi itu 91. Ya udah nilai kamu 90 ya gugur. Oh, batas kuota perguruan tinggi itu 98, apalagi. Nilai saya 90, batas kuota perguruan tingginya dari seluruh peserta yang mendaftar sesuai dengan batas kuota itu 88. Oh, berarti berpeluang masuk. Nah, itu yang pertama ya. Jadi nilai rapornya.
Yang kedua adalah komponen yang cukup, meskipun kadang sering dianggap remeh, tapi ini 50% loh. Jangan salah, kalau misalkan nanti nilai rapor kamu itu 100 pun, ketika tidak ada yang poin kedua ini, maka di panitia hanya dianggapnya nilainya 50 saja. Nah, ini ada komponen diantaranya. Pertama, 2 mata pelajaran pendukung. Yang kedua, portofolio. Ya, kalau ada yang portofolio. Kemudian yang ketiga, prestasi dan juga ada skor sekolah. Komposisinya ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi sifatnya rahasia. Tapi kita kulik-kulik dikit kerahasiaan itu, kita bedah-bedah dikit kerahasiaan itu malam hari ini ya. Nah, ini adalah contoh dari PTN-PTN yang sudah dihimpun ya. Di antaranya adalah yang pertama, komponen pelulusan sumber data. Yaitu yang pertama adalah rata-rata nilai rapor dari si data SNPMB. Jadi kalian nginput rapor nanti ya, yang nginput adalah pihak sekolah. Alhamdulillah di SMA 8 saat ini sudah sampai ke tahap menuntaskan kurikulum. Sekarang sudah dalam proses menginput rapor. Nah, tahapannya harapannya mudah-mudahan hari Selasa atau Rabu kita final ya. Apabila ini mohon diingatkan ya, kita saling mengingatkan. Pak, udah final belum? Saya senang kalau diingatkan seperti itu, insya Allah nanti akan saya informasikan. Bisa juga dipantau dalam aplikasi eh, SNPMB ya. Di sana ada namanya bagaimana cara memantau bagaimana progres ya upload dari rapor terkait dengan eligible SNBP ini. Kemudian yang poin A ini adalah gerbang masuknya. Nah, jadi gerbang masuknya itu di rata-rata nilai rapor. Nah, kalau ini gerbang masuknya sudah oke, maka baru 50% sudah dikantongi nilainya, maka akan lanjut ke yang poin B sampai F. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah nilai mapel khusus dari si data SNPMB. Yang kedua adalah akreditasi sekolah dari si data SNPMB. Yang ketiga indeks sekolah dari isi data SNPMB. Yang keempat nilai portofolio. Kalau ini khusus ya, khusus untuk yang prodi yang mengharuskan nilai portofolio. Oleh karena itu, yang kira-kira ingin mengambil 1 jurusan keolahragaan, 2 jurusan seni, nah dipastikan dari sekarang mempersiapkan portofolionya. Dari sekarang menghadap ke saya untuk nanti saya hubungkan dengan guru-guru mapel terkait yang akan memberikan rekomendasi portofolio dan penilaian karya. Ya, kemudian yang terakhir adalah sertifikat. Saya mau ganti screenan, ganti share. Ya, saya share entire screen saja biar kalau saya geser-geser bisa terlihat ya. Nah, ini ya, yang pertama adalah nilai rata-rata rapor ya. Saya pindah ke website belajar itu memang asik, sudah tampak. Sudah, Bapak. Ya, sudah ya. Nah, di sini sudah saya share prediksi nilai rapor. Nah, dari kemarin ya, dari kemarin rame di grup ya, saya sudah merilis prediksi nilai rapor. Ya, harapannya bisa jadi patokan untuk kalian nilai rapor dari berbagai kampus di Indonesia. Saya ambil contoh, kampus yang pertama yang suka suka di ini suka jadi sasaran target favorit. Pak UI, Pak UI, UA UI, UA UI ya. Coba kita lihat ya di sini prediksi nilai rapot. Nah, contoh di UI pendidikan dokternya nilai rapotnya 96,11. Di SMA 8 kagak ada yang nilai rapotnya 9,11. Jadi kalau kalian milih pendidikan dokter UI dengan PD-nya, ya wah salam kan gitu ya. Termasuk juga yang lain kayak farmasi aja 93,50. Ya, dan ini lumayan tinggi ya. Jadi banyak prodi-prodi yang nilai rapornya di atas 92. Ya, ini kalau mau masuk UI. Ya, siswa kita yang masuk UI itu nilai rapornya 93. Itu pun ditunjang dengan 3 sertifikat tingkat nasional dan internasional. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Ini nilainya besar sekali. Bahkan untuk sekelas misalkan nih, contoh nih, ilmu hukum. Ya, tahun lalu unik nih. Tahun lalu ada siswa kita yang nilainya rata-ratanya 88. Itu mendaftarnya pilihan 1 ilmu hukum, Pak. Saya ilmu hukum UI. Kata disuruh orang tua. Katanya harus di sana. Pilihan 2-nya ada nggak? Nggak ada, Pak. Saya mah pilihan 1 aja dengan PD-nya. Kamu ngapain, Tong? Gitu nggak? Ya, bukan saya meremehkan siswa, tapi ya nggak bakal masuk. Di sini kan passing grade-nya 93, nilainya 88. Ya, itu kunci gerbangnya adalah nilai kita dulu. Kita lihat nilai kita. Oh,
Nilai kita tuh berapa, ya. Nah, adapun nilai ini kadang fluktuasi tergantung kondisi kan. Kondisinya pertama bisa disebabkan oleh eh, jumlah pendaftar. Kan kita nggak tahu yang daftar ke UI, yang daftar ke ITB, yang daftar ke UGM ya, itu dari mana-mana. Nah, ini kadang kita belum tahu nih saingan kita dari mana. Bisa jadi nilai passing grade misalkan kita ke ITB nih, ITB ya. ITB, wah ini ada Pak yang passing grade-nya kecil Pak, misalkan apa? FTSL, passing grade-nya 88,05 nih Pak. Ya, kampus Jatinangor. Wah, saya mau masuk ITB. Kenapa? Karena nilai saya 90. Ya bener nilai 90, nilai kamu di atas passing grade. Tapi saingan kamu yang daftar, mereka semua juara OSN tingkat nasional dan juara Olimpiade tingkat internasional. Kuotanya berapa? Dicek dulu. Nah, misalkan kuotanya 20, ya udah bablas. Nilai 90 pun tiada daya gitu kan. Karena nilai pun 90 kalau dikurasi dalam skor rapor yang 50% itu nilai kamu baru 40. Apalagi kalau kamu tidak punya sertifikat yang mendukung, ya udah lewat gitu ya ITB. Terus kadang yang sering gagal diantaranya adalah yang mendaftar ke IPB. Nah, mendaftar ke IPB ya kita cek nih. UGM, kalau UGM baru satu orang ya yang bisa mendaftar lolos ke sana. Karena UGM juga tinggi-tinggi sekali. Nih lihat teknik industri UGM ada 93,44. Teknik kimianya 93,35. Wah, wassalam udah skip dulu. Nilainya masih kecil-kecil skip dulu ya. Jangan jangan terlalu ini istilahnya berharap gitu kan. IPB. Nah, IPB ini kampus Jawa Barat. Ya, orang banyak mengharapkan masuk IPB ya. Tapi cek dulu ya. Manajemennya 93,97 Mas. Ilmu gizinya 93,91 ya. Bahkan yang sederhana jurusan bisnis yaitu 93,59. Ya, banyak di PB bahkan untuk dokter itu 94 ya. Saya kenal ada rekan saya yang ponakannya masuk IPB, saya tanya, nilai rata-rata rapornya berapa masuk dokter IPB? Nilai rata-rata rapornya 98. Ya, luar biasa itu. Berarti sejak kelas 10 nilai dia tidak pernah berkisar dari 97, 98, 99. Karena rata-ratanya 98 di semua mata pelajaran. Ya, kita lihat ya bahkan untuk sekelas yang prodi-prodi yang kayak misalkan nih manajemen hutan, proteksi tanaman ya. Ini prodi-prodi yang kurang kenal gitu ya. Ilmu tanah ini 90. Nah, ini yang biasa banyak gagal di sini. Ini baru dari passing grade rapornya ya. Belum dari saingannya yang pastinya punya sertifikat tingkat nasional dan internasional. Jadi seperti itu. Itu adalah IPB ya. Nah, kita bandingkan dengan tadi kan udah lihat ke UI, ini UI yang kedua nih. Ya. UI yang kedua apa? UINSIKA ya. Nah, kadang ada prodi-prodi UNJ ya, kampus yang dekat dengan kita. Ya, UNJ. Ini kampus saya pribadi lulusan dari UNJ, tapi jangan salah kita lihat passing grade-nya juga lumayan. Kemudian ada prodi baru di sana, pendidikan dokter UNJ. Wah, ini kan prodi baru, Pak. Jadi saingannya masih rendah, Pak, karena prodinya baru. Jangan salah itu langsung 94,50 ya passing grade-nya. Artinya di sini prodi-prodi di UNJ itu passing grade-nya juga tinggi. Ya, passing grade yang tinggi ini bisa kita komparasi juga dengan yang kampus yang terdekat kita, misalkan Unsika ya. Kita cek di Unsika. Pak, Unsika tidak favorit misalkan. Oh, saya mah pengennya ke UI. Kamu lihat di Unsika, teknik informatikanya passing grade-nya 91,5. Nilai rapormu berapa? Kalau nilai rapormu 90, masuk Unsika juga nggak keterima. Gitu ya. Jadi jangan terlalu meremehkan kampus. Setiap kampus itu terbaik lah. Kalau perguruan tinggi negeri, hampir setiap kampusnya punya sisi yang unggul. Jadi jangan salah. Teknik industri Unsika itu 90,50. Kalau kamu milih teknik industri Unpad yang pertama, pilihan satu. Pilihan duanya teknik industri Unsika. Ya, nilai kamu ternyata 90,3. Ya, dua-duanya nggak masuk. Ya, karena teknik industri Unsika ternyata passing grade-nya 90,50. Nah, ini perlu diwaspadai gitu ya. Dan yang masuk ke Unsika juga makin ke sini makin
banyak peminatnya. Ya. Jadi kalau mau yang gampang, yang maksudnya lebih ringan, ilmu keolahragaan. Tapi nanti kebenturnya di portofolio. Ya, kalau kamu portofolionya bagus, daftar ilmu keolahragaan, peluangnya lebih besar. Karena passing grade-nya hanya 86. Ya. Ya, termasuk ini D3 kebidanan, passing grade-nya kelihatannya rendah 87. Ya, D3 kebidanan Unsika. Tapi kalau kita lihat dari apa? Dari sistem, ya, yang mendaftar itu juga banyak yang menggunakan sertifikat prestasi. Ya. Nanti kalau ada yang nanya dikumpulin dulu Mas Reno ya. Kalau ada yang nanya passing grade prodi, ya sambil saya cek karena semua prodi nggak saya cantumin di sini. Kalau saya cantumin di sini semua kebanyakan. Ya, kita lanjut ke ini ya. Tadi udah ada yang nanya tuh pemadam rekayasa kebakaran berapa ya? Catat aja dulu. Nanti kita bedah satu persatu Yep. ya. Kalau bisa di list ya, tulis prodinya, kampusnya di mana gitu ya. Nah, pertama tadi rata-rata nilai rapor. Pastikan rata-rata nilai rapornya itu memadai. Kalau nilai rapornya juga nggak memadai, di Unsika passing grade-nya 90, rapor kamu 89, ya Unsika juga nggak masuk gitu. Terus kamu gengsi masuk Unsika, pengennya masuk UI, ya apalagi UI, apalagi Unpad, ya gitu ya ceritanya ya nak ya. Kemudian yang kedua, setelah ini lolos, baru kamu dihadapkan pada nilai mapel khusus dari si data SNPMB. Apa tuh nilai mapel khusus? Jadi di SNPMB itu kamu kita mengisi semua mapel dan nilai mapel khususnya nanti ditandai. Nah, seperti ini. Contoh, ya, saya daftar prodi ilmu atau sains kelautan. Ya, maka kalau anak IPA itu prodinya biologi. Berapa nilai biologinya? Bagus atau tidak? Kalau anak IPS, matematika atau geografi. Ini dilihat nih. Saya mau mendaftar ke mata kuliah komputer ya. Kalau di prodi IPA, maka yang dilihat adalah matematika tingkat lanjut. Oh, jangan salah. Saya jago Pak komputer ya, tapi matematika tingkat lanjutnya jeblok karena malas belajar misalkan. Ya tetap tantangannya di sana. Sulit menembus gitu. Kalau IPS nilai matematika. Ya, kemudian yang biasa kalian cari tuh misalkan dari bisa nggak linjur ya. Linjur untuk kampus-kampus tertentu dipersilahkan, tapi ada kampus-kampus yang terlalu ketat untuk aturan linjur. Sudah saya sampaikan semuanya di website yang saya share ya. Kemudian ini ilmu akuntansi dan manajemen. Ini anak IPA itu nilainya matematika. Ya, jadi kalau matematika kamu kurang, kamu milih akuntansi, milih manajemen. Ya, manajemen itu kan kelihatan ke IPS ya. Tapi yang skor yang dinilainya adalah matematika. Nah, kemudian kayak prodi keperawatan, kebidanan bisa nggak ada anak IPS? Bisa. Tapi kalau matematikanya bagus banget. Gitu. Kalau anak IPA ya pastinya prodinya biologi. Kemudian ada lagi misalkan yang sering terlewat ini psikologi misalkan. Ya, psikologi coba kita cari ya. Psikologi itu kalau nggak salah dari anak IPA itu prodinya matematika. Nah, ini bener nih. Ya, jadi kalau anak IPA itu masuk jurusan psikologi, dilihat nilai matematikanya. Kalau anak IPS, sosiologi atau matematika. Jadi kenapa banyak nggak lulus? Karena kelihatannya saya kan anak IPS, saya kan anak IPA. Psikologi itu mata kuliah favorit, ya hampir tiap tahun banyak yang milih, banyak yang minat. Ya, atau karena kelihatannya keren gitu ya namanya psikologi gitu kan. Tapi ternyata di prodi peminatannya ini nggak goal gitu. Kenapa? Karena nilai matematikanya paling jelek dibandingkan mapel yang lain. Jadi cek nilai per prodi, per mata pelajaran. Ya, kalau ini sudah saya kasih di link SNBP ya, yang saya share di grup SNBP. Ini sudah ada daftarnya, PDF-nya, jadi bisa kamu lihat. Ini nilai mapel khusus. Kemudian akreditasi sekolah, ya, akreditasi sekolah. Untuk akreditasi sekolah, alhamdulillah kita akreditasinya A, ya. Pak, saya yakin Pak akreditasinya A gitu kan. Nah, ini kalau nggak percaya saya kasih lihat. Jadi kan harus ada buktinya gitu. Ini SMA 8 Taman Selatan akreditasinya A. Alhamdulillah ya. Akreditasinya sudah A ya. Berarti dari skor akreditasi kami dari sekolah sudah menyiapkan skor yang tinggi untuk kalian gitu ya. Nah, indeks sekolah dari si data. Nah, indeks sekolah. Jadi sekolah ini punya indeks. Indeksnya banyak faktornya. Di antaranya bagaimana sekolah itu menempatkan anaknya di perguruan tinggi.
Banyak nggak yang keterima di perguruan tinggi di angkatan sebelum-sebelumnya? Bagaimana sekolah itu punya skor prestasi di berbagai kejuaraan? Bagaimana sekolah itu dikurasi di Puspresnas? Jadi banyak indeks sekolah ini faktornya. Oleh karena itu, ketika ada satu teman yang berlomba, itu sebenarnya berkah buat semua. Ada satu teman yang menang kompetisi, itu sebenarnya kebaikan buat semua anak. Gitu. Maka kita bahu-membahu dukung-mendukung ya, melalui donasi, Ibu Sapoe, melalui partisipasi aktif, mulai support, motivasi, dan lain sebagainya. Karena satu anak yang berlomba, satu anak yang meraih kemenangan itu kebaikan buat semua. Karena indeks sekolah kita nanti meningkat. Gitu, ya. Berikutnya, nilai portofolio. Nah, ini untuk yang milih keolahragaan dan seni. Itu pasti ada portofolio biasanya. Komponen portofolio itu adalah satu, kompetisi apa yang pernah diikuti. Dua, dan bagaimana hasil karyanya. Kalau anak seni, ya misalkan dia mau ngambil seni seni suara ya, maka pernah nggak lomba nyanyi menang gitu. Atau di kafe ya, pernah nggak lomba desain menang ya. Kalau seni suara ya dilihat suaranya bagaimana, rekaman videonya. Kalau di kafe bagaimana desainnya, coba di upload. Nanti biasanya ada ketentuan upload yang setiap PTN itu standarnya berbeda-beda. Makin tinggi level PTN-nya maka makin tinggi level portofolionya. Ya. Kemudian kalau olahraga biasanya nanti ada ketentuan dari guru olahraga masing-masing. Nah, khusus yang memilih bidang keolahragaan harap memberitahu dari jauh-jauh hari. Karena nanti ketika kamu sudah buka aplikasi SNPMB, kamu milih itu olahraga, nanti ada download, ada poin yang bisa di-download terkait portofolio olahraga apa saja yang bisa diambil. Misalkan berapa kekuatan lari kamu, berapa kekuatan kebugaran jasmaninya, yang mana membutuhkan tes, video tes, dokumentasi tes, dan tanda tangan dari guru PJOK. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah prestasi siswa. Nah, prestasi siswa sudah sering saya jelaskan dibagi ke dalam berbagai macam jenis. Ada prestasi yang dikurasi sampai levelnya nasional, ada yang dikurasi sampai internasional, ada yang sertifikat levelnya OO, Olimpiade online ya, yang mana skornya paling rendah. Pastikan ketika sertifikat yang kita pegang itulah ekspektasi kampus yang akan kita tuju. Jadi jangan sertifikatnya levelnya rendah tapi kampusnya terlalu tinggi. Gitu ya. Yang sertifikat levelnya tinggi pun masih deg-degan ketika kampus ekspektasinya terlalu tinggi. Karena bisa jadi kalau dia masuk kampus yang menengah itu langsung keterima, karpet merah, ketika di kampus yang tinggi itu baku hantam dulu dengan yang sertifikatnya sejenis dan levelnya lebih tinggi ya. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Nah, ini cara ngitungnya ya. Ini untuk prodi keolahragaan dan seni ditambah nilai portofolio X4. Kalau yang tidak kan kebanyakan ngambil umum ya. Di mana X1 nilai rapot itu dikali 0,5. 50% ya. Dan X5 ini indeks sekolah dikali 50%. Indeks sekolah itu didapat dari X6, nilai akreditasi sekolah. Dan nilai akreditasi sekolah ini juga termasuk bagaimana alumninya, bagaimana prestasinya dan lain sebagainya ya. Sudah include di sini. Kemudian ini yang X2. X2 itu nilai mapel khusus yang tadi saya tampilkan tuh. Ya, dan ada X2 lagi. Ini ada X2 lagi 0,4. Sorry, ini harusnya X3 ini ya. Bukan X2, ini harus X3. S3 ini skor prestasi. Jadi kalau kita lihat di sini dari 100% dari 10 ya. Dari skala 10 itu akreditasi sekolah, skor sekolah itu dapat ngambil skor 5 poin. Nah, jadi kalau misalkan skor nilai kamu di SNBP itu 100 ya, 50-nya dari nilai rapot. 5 poinnya dari skor sekolah kamu. Ya, kemudian ada 25 poin, ini 25 poin dari mata pelajaran yang linier. Dan ada 20 poin dari skor prestasi yang menunjang. Ya, saya ambil contoh. Kamu maksimal di prestasi. Nilai rapot kamu maksimal nih, berarti nilai rapot kamu 50. Tapi nggak mungkin nilai rapotnya 50. Paling besar itu 49. Kalau nilai rata-ratanya 99,99 ya. Kalau rata-ratanya 90 aja nilai rapotnya cuma 45. Nah, 45 ditambah prestasi kamu tingkat nasional. Menang gitu kan, kurasi Puspresnas, itu baru 20 tuh. Jadi 45 tambah 20 berapa? 65. Ya. Mata pelajaran terkait, nilai kamu 100 deh, anggap semuanya. Oh, kamu masuk psikologi, matematika saya 100 lah di rapot. Nah, kalaupun 100, nilai matematikanya itu baru ditambah 25.
Nah, tambahlah jadi totalnya 90 ya, ditambah skor sekolah. Tapi kan nggak mungkin nilai rapot kita 100. Bisa jadi nilai rapot kita di rapot 90 ya. Makanya pastinya skornya lebih kecil. Prestasi kita juga nggak mungkin maksimal 25, nggak maksimal 20 skornya. Karena bisa jadi kita hanya dapat honorable mention, hanya dapat medali perunggu, bukan medali emas atau yang terbaik gitu. Jadi dari situ kita ngitung ya rata-ratanya. Nah, kemudian itu sebagai contoh. Adapun setiap kampus pasti punya kebijakan yang berbeda-beda. Ini ngulik-ngulik dikit ya. Ada kampus yang spill-spill, jadi saya spill lagi ke siswa. Nah, kemudian berikutnya adalah strategi pilihan satu dan pilihan dua. Nah, ini yang penting nih. Strategi pilihan satu, pilihan dua. Pertama, untuk pilihan satu, nah, pastikan nilai rapotnya di atas ekspektasi. Untuk kampus dengan banyak peminat, pastikan lebih 2 atau 3 poin. Jadi kan kampus ada yang banyak peminat, ngebludak, ada yang menengah, ada yang sepi gitu ya. Nah, kalau kampusnya standar-standar tidak terlalu padat ya lebih 1 poin atau mepet-mepet poin nggak masalah. Tapi kalau untuk kampus yang besar, kampus yang big six itu yang banyak peminatnya ya, itu kalau bisa lebihkan 2 atau 3 poin. Karena kalau mepet, di situ passing grade 90, nilaimu 90 ya wassalam. Ya, bisa jadi fluktuatif passing grade-nya. Kemudian mencantumkan sertifikat pendukung ini sifatnya wajib. Ya, Pak, saya nggak ada sertifikat pendukung. Gimana? Saya nggak pernah ikut lomba sama sekali. Ya udah, kalau nggak ada sertifikat pendukung, berarti nanti antisipasi. Jangan yang kampus yang peminatnya banyak. Itu. Karena bisa jadi kampus yang peminatnya banyak, hampir sebagian besar pendaftarnya pakai sertifikat. Pilih kampus yang lebih sepi peminat. Nah, nanti saya share nih di grup, di ini ya, di kolom pesan ya. Kolom pesan nanti saya share kampus apa aja sih yang peminatnya sepi gitu ya. Nah, kemudian mencantumkan memiliki nilai terbaik di mata pelajaran yang linear dengan prodi yang dipilih. Jadi mata pelajarannya pastikan nilainya terbaik. Ya, contoh misalkan ada nilai biologi, fisika, kimia. Saya yang paling tinggi biologi nih. Tapi atau paling tinggi fisika ya kalau bisa ke prodi yang syarat mata pelajarannya fisika. Saya paling tinggi biologi. Saya sama tingginya, Pak. Ya kalau sama tingginya nggak masalah. Gitu ya. Asal jangan begini, nilai matematika paling jelek. Ya dirapot terus ngambilnya psikologi. Sementara psikologi syarat dasarnya matematika. Ya otomatis di situ sudah dipastikan gitu. Kamu skor nilai linearnya akan jatuh gitu. Memiliki skor TKA minimal memadai. Nah, ini yang berat ya. Ada berbagai macam info. TKA tidak dimasukkan dalam instrumen penilaian. Kalau saya bilang TKA tidak dicantumkan, iya, karena di sini nggak ada kan nilai TKA nih. Nggak ada. Ya, tapi apa? TKA itu digunakan validator raport. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa saya cantumkan ini di poin 4? Karena kami, panitia di sekolah pun harus menginput nilai TKA kalian ke dalam portal. Ya, jadi nilainya pun diinput gitu. Kalau nilainya nggak diinput, masih kita bisa tenang gitu. Nilainya nggak diinput ini nilai rapot doang. Ya udah aman. Ternyata nilainya suruh diinput. Karena nilainya suruh diinput, mau nggak mau buat apa nih? Ternyata ketika saya konfirmasi, nanti nilai rapot kamu pakai buat validator. Saya ambil contoh. Namanya nilai siswa itu pasti beda-beda tipis tuh. Beda-beda tipis ya. Misalkan ada nilai siswa yang 90,5, pasti bisa jadi ada 100 orang yang 90,5 nilai rapotnya. Apa yang dilakukan kampus ketika ada yang nilainya sama? Validator rapot. Bagaimana cara validatornya? Lihat skor TKA-nya. Dicek, ternyata mata pelajaran pendukungnya matematika. Dicek matematika kamu di rapot 90 atau 91. Ternyata nilai TKA matematikanya 20. Ada pesaing kamu, nilai matematikanya sama 90 atau 91. Tapi nilai TKA matematikanya 80. Nah, pasti yang diambil yang nilai TKA-nya lebih mendekati nilai asli rapotnya. Atau disebutnya lebih valid. Jadi begitu ya. Kemudian akreditasi sekolah dan skor yang mendukung. Ini mah sudah dikondisikan ya. Adanya rekam jejak alumni. Ya, pastinya kalau ada kampus yang ada alumninya, ya pastinya akan lebih berpeluang. Lebih berpeluang ya. Saya juga nggak bilang misalkan jangan masuk kampus yang nggak ada alumni ya, jangan. Kalau saya bilang begitu dari awal SMA 8 kan sekolahnya juga baru 6 angkatan ya yang mau lulus. Ya bisa-bisa nggak ada yang keterima universitas kan angkatan 1 kan nggak ada alumninya semua.
Tapi alhamdulillah angkatan 1 bisa masuk IPB, bisa masuk UPI, bisa masuk Unsika, bisa masuk UNJ. Ya, berarti kan sebenarnya itu diperhitungkan, tapi juga tidak mutlak gitu ya. Tapi kalau kamu daftar ke kampus yang sudah ada alumninya, nah itu ada skor tambahan untuk kamu gitu loh ya. Apalagi kalau alumninya di sana rajin, pandai, mahasiswa berprestasi, ya kampus juga pasti akan memandang, dianggapnya kamu akan setara dengan dia gitu. Nah, untuk pilihan 2, baca rekomendasi tambahan. Nah, ini pilihan 1 dan pilihan 2 ya. Tapi pilihan 2 ada rekomendasi tambahannya. Kita lihat. 1, pastikan nilai rapot di atas ekspektasi. 5 sampai 6 angka lebih baik. Jadi kalau pilihan 2, pilihan satunya yang passing grade-nya 90, jangan pilihan 2-nya passing grade-nya 90 kalau nilai kamu 91. Kalau nilai kamu cuma 91, pilihan satunya passing grade-nya 90, ya pilihan 2-nya jatohin yang passing grade-nya 87 atau 88. Atau kalau perlu 85. Itu lebih berpeluang. Karena kalau tidak seperti itu, ya peluangnya hampir mustahil. Kenapa? Karena sistemnya pilihan 1 dan pilihan 2 itu tidak seperti PPDB, jalur rapot. Kalau PPDB jalur rapot, kamu nggak keterima di SMA 4. Karena passing grade rapotnya misalkan 86. Kamu dilempar ke SMA 8 karena nilai rapot kamu 85. Diadu lagi sama yang daftar ke SMA 8. Nggak seperti itu. Jadi, sistemnya adalah kamu daftar ke pilihan 1, kamu dites di sana SNBP, kamu masuk nggak passing grade? Oh, ternyata nggak masuk. Ternyata saingan kamu banyak di sana. Ya, yang diambil 20 orang, kamu peringkat 22. Otomatis kamu dibuang. Kamu dibuang ke pilihan 2. Nah, pilihan 2-nya bagaimana? Kita lihat. Ternyata pilihan 2-nya itu sudah penuh dengan orang yang milih di pilihan 2 sebagai pilihan 1. Nah, otomatis kamu nggak akan diterima di pilihan 2 meskipun nilai kamu lebih tinggi dari yang anak-anak pilihan 1 di pilihan 2. Gitu. Jadi jangan salah. Contoh, pilihan 1 manajemen Unpad, pilihan 2 manajemen UNJ. Dua-duanya penuh. Ya, kalau nggak keterima di Unpad, nggak bakal itu diterima sama UNJ. Sekalipun nilai kamu di atas passing grade-nya UNJ. Karena UNJ akan lebih mementingkan anak yang daftar pilihan 1 di UNJ. Ya sudah jelas gitu. Itu artinya bukan berarti kampus itu hanya menerima pilihan 1, bukan. Tapi memang sistemnya lebih mudah seperti itu. Beda dengan SNBT ya. Kalau SNBT bisa tuh, karena nilai rapornya kan sentral. Nilai skornya sentral dari UTBK. Kalau ini kan pengolahan nilainya di kampus masing-masing. Jadi kecuali ini yang poin nomor 6, kecuali pilihan 1 pilihan 2-nya di kampus yang sama. Ya, kecuali pilihan 1 pilihan 2-nya di kampus yang sama, ya. Jadi misalkan kamu daftar ke Unsika, pilihan satunya yang tadi passing grade-nya 95, 92 tuh. Nilai kamu 93. Nah, pilihan 2-nya daftar lagi di Unsika yang passing grade-nya 85. Nah, mungkin pilihan 2 keterima itu besar gitu ya. Kemudian pilih prodi yang baru buka di 2026. Karena itu lebih gambling ya. Bisa jadi penuh, bisa jadi kosong. Ya kayak contohnya, tiba-tiba ada kampus buka pendidikan dokter. Ah, ini kan baru buka, saya taruh pilihan 2. Ya belum tentu begitu gampang. Karena yang pengen jadi dokter mah banyak. Pasti akan penuh dengan pilihan 1 di situ juga ya. Kalau mau sekalian di situ pilihan 1. Kalau dia prodi baru ya. Pilih prodi yang sesuai peminat. Nah, ini nanti saya share. Prodi sesuai peminat apa aja sih? Gitu ya. Kemudian pilih prodi yang baru ada di 2025 namun sesuai peminat. Sepi peminat ini dilihat dari komparasi ya. Dari komparasi. Nah, ini sudah ada di website juga. Nah, prodi sepi peminat. Kita bisa lihat di sini. Bahkan ada kampus-kampus besar yang sepi peminat. Nah, ini prodi sepi peminat ini bisa jadi peluang kamu ya. Meskipun ini mission impossible ya. Tapi tetap dilihat passing grade-nya. Kalau sepi peminat tapi passing grade-nya 92 ya jangan. Ya, itu nggak akan masuk gitu kan. Nah, ini kita lihat. Contoh, di PB, D4, Teknologi Manajemen Pembenihan Ikan. Kuotanya 28, yang daftar 25. Iya pasti masuk. Karena sepi peminat. Ya. Tapi kalau setelah saya bilang kayak begini semuanya daftar ke sini, ya nggak masuk juga karena jadi ramai peminat. Gitu ya. Ini mah tahun lalu. Nah, ini D4, Teknologi dan Manajemen Ternak. Ini estimasi ya, ini prediksi ya. Ini artinya
cara saingannya, contoh fisika. Oh, dari 40 kuota, pendaftarnya 50, berarti hanya tinggal menyingkirkan 10 orang. Gitu ya. Tapi jangan salah, yang 10 orang itu kalau sertifikatnya nasional ya berat juga gitu kan. Atau ada prodi-prodi yang lain ya yang memang benar-benar ini, kalau yang di yang lain ini hanya karena pendaftarnya sedikit ya. Aquacultur. Tapi ketika ini biasanya dia di kampus cabang. Nah, ini kayak ini Unair tapi kampusnya kampus Banyuwangi. Nah, itu peminatnya biasa sedikit tuh. Bapak, mohon maaf, layarnya masih di rekomendasi pilihan kedua, Bapak, kalau di saya. Oh iya. Oh, saya ini dulu coba. Saya tutup dulu ya. Sambil Nah, tar dulu, tar dulu. Oh ya, sambil saya share ke grup ya untuk ini apa istilahnya? Sepi peminat, kampus sepi peminat. Kalau mau baca-baca dulu nih. Untuk pilihan kedua, saya share ke Zoom ya. Saya share ke chat Zoom. Nanti lengkapnya bisa saya share ke grup siswa ya. Saya share ke Zoom. Kemudian kita share lagi yang entire screen. Tadi lupa karena saya ganti. Sudah tampak ya? Ya. Terlihat, Bapak. Ya, nah ITS ya ITS juga ada yang sepi-sepi peminat. Ini rasionya sangat ya kayak ini. S1 biologi ITS. Ini kan sepi peminat, Pak. Berarti saya kalau daftar ke sini bisa ya bisa, tapi dari 40 ini yang daftar 55, yang 15 sertifikatnya nasional semua gitu. Itu juga perlu diwaspadai ya. Nah, terus juga kampus-kampus kayak UI pun ada sastra Rusia tuh, sepi peminatnya ya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kampus-kampus lain yang mungkin bisa kita cek ya di Jawa Barat. Kita ke Jawa Barat. Yang khusus pilihan kedua. Nah, dari ISBI Bandung. Ada D4 Tari Sunda. Kuotanya 14, yang daftar cuma 8. Ya kalau kita daftar pasti keterima. Reno lagi nanti yang daftar ke sini. Ya, terus kayak IPB manajemen pembenihan ikan. Nah, ini udah tadi. UPI. Nah, UPI juga ada beberapa kampus yang sepi peminat. Di antaranya adalah kampus cabang ya. Kayak Tasikmalaya, kampus Serang. Nah, ini sepi peminat. Peluangnya tinggi. Makanya kalau yang daftar ke sana biasanya diterima gitu ya. Di Unpad itu ada D4 akuntansi perpajakan, pemasaran digital, S1 peternakan. Nah, ini sepi peminat. Di Subang juga ada agroindustri, pemeliharaan mesin. Oh ya, tadi ada yang nanya Poltek ya, Politeknik. Jadi untuk apa? Untuk daftar di sini ini include Politeknik di SNBP ini bisa 1 PTN, 2 PTKIN itu UIN, UIN IAIN, dan yang ketiga itu Politeknik. Jadi Politeknik juga ada, makanya di sini saya share juga kaitannya dengan Politeknik-Politeknik yang ada. Ya, seperti di Jateng. Nah, Jateng. Nah, ini kalau mau S1 keris dan senjata tradisional ini yang daftar cuma 10. Kuotanya 12. Atau etnomusikologi juga sama. Seni karawitan juga sama, tapi jarang ada yang minat seni biasanya. Nah, kalau mau kimia-kimiaan ngambil UNS ya, D3 Teknik Kimia. Yang daftar 20. Kuotanya 18. Ya, atau bahasa Mandarin yang daftar 19, kuotanya 15. Ya, di Unsud juga ada di sana. Budidaya ikan yang daftar 14, kuotanya 15. Jadi semua yang daftar pasti keterima nih. Nah, kampus-kampus ginilah yang nanti direkomendasikan jadi pilihan kedua. Jadi pilihan kedua itu jangan kampus yang padat juga. Kalau kampus yang padat juga ya sama aja bohong. Karena nggak akan keterima di sana gitu ya. Sekalipun kampusnya sama ya dengan pilihan satu ya. Gitu. Ini kalau mau teknik mesin, teknik listrik di Cilacap ada.
Jadi seperti itu contohnya ya. Kita lanjut ke presentasi ya. Pilih prodi di PTKIN. Nah, ini kadang suka terlewat sama yang daftar. PTKIN itu contohnya UIN, ya IAIN. Ini kadang mereka punya eh, prodi-prodi yang bagus ya. Tapi kadang orang nggak ngeh bahwa di situ tuh ada gitu. Karena udah jelas di situ ada Universitas Islam. Wah, jangan deh, saya kan nggak mau ngaji. Katanya, saya kan nggak minat di bidang agama. Ya bukan, di Universitas Islam yang ada di SNBP itu isinya adalah prodi umum. Jadi bukan prodi keagamaan semua. Kalau yang keagamaan banyak kan di SPAN PTKIN. Meskipun di SPAN PTKIN juga ada yang prodi umum. Ya. Atau di Politeknik Negeri. Namanya Poltek PN. Ya. Politeknik Negeri. Itu banyak ya di SNBP yang prodi-prodinya kosong. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, sebelum kita ke ini urusan duit nih, UKT ya. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini Bapak yang pertama tadi dari Jana itu UNJ Prodi Rekayasa Kebakaran. Berapa Bapak? Saya cek dulu ya. UNJ Prodi. Rekayasa Kebakaran. Bentar saya cek ke ininya dulu. Ada lagi pertanyaan lanjutnya sambil nunggu proses? Lanjutnya dari Mama Bastian. Oh, sebentar nih, udah nongol. Oke. UNJ Rekayasa Kebakaran ya, Iya. 88,20 ya. Mata pelajaran pendukungnya fisika, matematika. Ya, 88,20. Ya, ada lagi berikutnya. Lanjutnya dari Mama Bastian, punten Bapak jika gagal di SNBP, apakah ada peluang bisa daftar di PTN Vokasi Bapak? Nah, di SNBP itu kalau zaman dulu, oh ya Bastian nih punya kakak dulu di SMA 8 sebagai siswa yang pertama keterima di jalur undangan PTN. Jalur undangan Politeknik Negeri. Kalau dulu ada 3 jalur. Satu namanya di LTMPT. Ini khusus yang seleksi SNBP ini khusus yang PTN. Kemudian yang Politeknik Negeri ada namanya seleksi jalur prestasi Politeknik Negeri. Ya, kalau yang di apa di keagamaan ada namanya SPAN PTKIN. Tapi yang jalur seleksi reguler di Politeknik Negeri ini akhirnya sudah dilebur ke dalam SNPMB. Sehingga kalau mau milih Politeknik Negeri, jalur undangan itu bisa di SNBP. Ya, baik pilihan pertama maupun pilihan kedua. Ya, kalau mau daftar ke Politekniknya negeri sendiri tidak ada jalur undangan yang reguler. Yang dari apa? Yang dari pemerintah ya. Tapi ada yang jalur mandiri. Kalau yang jalur mandiri masih ada. Itu nanti kita informasikan selanjutnya gitu. Oh ya, sebagai informasi bagi peserta didik ya, intermezzo yang ingin melanjutkan ke Unhan karena butuh skor TOEFL atau ingin melanjutkan ke apa? Ke internasional ya, ke Poltek yang sifatnya kelas internasional atau ke PTN yang internasional undergraduate, kan ada tuh program internasional undergraduate PTN. Nah, ini dibutuhkan skor TOEFL, oleh karena itu hari Selasa kita akan tes TOEFL di sekolah. Ya, jadi persiapkan, Senin jangan lupa belajar, malamnya persiapan supaya Selasanya nanti bisa menghasilkan skor TOEFL yang terbaik gitu ya. Lanjut, ada pertanyaan berikutnya? Ada Bapak, apakah bisa pilihan satu itu universitas negeri, pilihan kedua universitas Islam negeri? Oh, sangat bisa. Asal di Jawa Barat. Jadi pilihannya sesuai teknis ya. Satu, pilihan satu Jawa Barat, pilihan dua Jawa Barat bisa. Pilihan satu Jawa Barat, pilihan dua luar Jawa Barat bisa. Pilihan satu luar Jawa Barat, pilihan dua Jawa Barat bisa. Tapi kalau pilihan satu, pilihan dua di luar Jawa Barat tidak bisa. Ya. Jadi kalau misalkan contoh pilihan satunya itu Unsika, pilihan duanya UIN Cirebon. Nah, bisa tuh yang relevan gitu ya untuk daftar gitu misalkan. Bisa aja. Atau pilihan satu misalkan UIN Bandung.
pilihan duanya misalkan Universitas Samratulangi bisa gitu ya, relevan. Lanjut. Sudah Bapak, sudah. Udah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke KIP kuliah ya. Jadi untuk para siswa-siswi yang tidak mampu ini ada peluang untuk lanjut ke kampus melalui jalur KIP kuliah. Dan untuk beasiswanya ya, bagi yang tidak mampu, khusus bagi yang tidak mampu. Kemarin sudah saya informasikan, bagi yang tidak mampu, ini silakan untuk mempersiapkan diri KIP kuliah dan sudah saya share berkaitan dengan ininya, apa namanya, formulirnya. Sebentar, saya persiapkan dulu ya, untuk formulir KIP kuliah. Kalau nggak salah sebelum yang ini nih. Oh, sebelum sebelum ke KIP kuliah, ya sambil kita ngebuka filenya, saya juga mau menginformasikan berkaitan dengan bagaimana sih bayaran di perkuliahan. Nah, jadi kalau kita masuk jalur SNBP, ya jalur SNBP ini adalah jalur yang paling murah meriah, sekalipun kita bayar ya. Sekalipun kita bayar. Tapi tetap relevan tergantung prodinya. Kalau ngambil kedokteran ya otomatis biayanya lebih mahal. Ketimbang misalkan kita ngambil prodi pemasaran digital misalkan. Ya pastinya lebih mahal kedokteran. Nah, nanti kita harus memahami bagaimana sih menentukan bobot ya komponen. Ini salah satu contoh spill-spill dari kampus yang ada informasinya ya. Di antaranya level UKT itu ada 9. Ada 8, sorry, ada 8. Sama kayak nama SMA kita, SMA 8 ya. Level UKT ada 8 plus 1. Satunya tuh level 0, di mana kuliahnya gratis. Nah, gimana caranya kuliahnya gratis? Ya, diantaranya adalah pakai KIP kuliah. Bisa nggak tanpa KIP kuliah gratis? Bisa jadi, kalau kampusnya ngasih beasiswa. Saya ambil contoh, pekerjaan Bapak 0. Kenapa? Bapaknya udah meninggal. Pekerjaan ibu 0. Kenapa? Ibunya udah meninggal. Gaji bapak 0. Kenapa? Ya kan bapak ibunya udah meninggal. Ya, karena udah meninggal dua-duanya, maka komponennya 0. Ya, rumah tidak punya mobil, tidak punya motor. Ya, sehingga semuanya 0. Maka level UKT-nya 0, bayarnya gratis. Ya, apalagi kalau nilainya bagus. Oh, nilai rapot saya bagus. Saya yatim piatu. Dapat sertifikat prestasi, lomba ke sana sini. Oh, gratis kuliah. 0. Karena level UKT-nya 0. Ya. Atau paling nggak level UKT-nya 1. Ya, karena kan bisa jadi di sini meskipun gratis, tiba-tiba punya motor 1, seret. Ya. Motor butut, kasih nilai lah 1. 1, nah ini UKT 1 sampai dengan 3. Level bobot 1 sampai dengan 3 tuh UKT-nya 1. UKT 1 itu berapa? Rata-rata di kampus-kampus itu 500.000. Jadi bisa nggak kuliah di UNJ bayar 500.000? Bisa. Kuliah di Unsika bayar 500 bisa. Ya, kalau misalkan memenuhi standar level UKT-nya 1/3. Misalkan ya contoh. Ini simulasi aja ya. Nah, nanti sesuai dengan simulasi ini, ya ini ada bobot. Makanya nanti akan disuruh ngisi list biasanya ketika sudah diterima ya. Ini nanti ketika sudah diterima supaya kamu bisa mempertimbangkan ya. SNBP itu bayarannya paling murah. Jalur mandiri itu lebih mahal dan bahkan ada sumbangannya. Jadi kalau kamu orang nggak mampu, pastikan lolos berhasil di SNBP. Kalau kira-kira kamu orang nggak mampu dan nilainya kecil, maka di SNBP jangan ekspektasinya terlalu tinggi. Khawatir beasiswanya nggak dapet, kampusnya nggak dapet, atau beasiswanya dapet tapi kampusnya nggak dapet. Karena di ACC-nya KIP kuliah kamu itu tidak menentukan kamu diterima di kampus. Kalau kamu keterima di kampus, baru KIP kuliahnya bisa dipakai. Ya, kamu lolos KIP kuliah karena kamu orang nggak mampu, tapi nggak keterima di kampus. Ya sama aja bohong gitu. Jadi pastikan kalau kita orang nggak mampu, ya cari gimana kampus yang sesuai dengan minat kita, tapi dia punya bisa kita di nilai kita di atas ekspektasi passing grade kampus itu, sehingga kita bisa goal beasiswa kita bisa dipakai di situ. Ya, nah otomatis kampus makin besar, kampusnya UKT-nya juga makin mahal.
Ya, nanti ada level UKT. Misalkan pekerjaan Bapak bobotnya 0 sampai 10, ada yang 0 sampai 5. Ya, ditinjau dari skor yang dibagi oleh kampus. Misalkan rasternya dibagi 0 sampai 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta. Nah, nanti ketemu angka berapa, nanti bobotnya ditentukan di situ. Nah, PBB juga sama, tagihan listrik sama. Oleh karena itu ini disiap-siapin dulu. Jangan sampai nanti begitu pas diminta PBB bingung. Nyarinya di mana PBB nggak ada. Baru dikasih tahu dari jauh-jauh hari ya. Daya listriknya juga berapa? Karena daya listrik yang 450 dengan yang daya listrik 1300 pastinya beda penilaiannya. Rumahnya apakah dia rumah ngontrak bulanan, ngontrak tahunan, atau rumah pribadi itu juga skornya beda ya. Dan juga nominal gaji ya, nominal gaji termasuk pekerjaan Bapak. Nah, yang ribet ini kadang PNS. Pekerjaan Bapak PNS. PNS guru sama PNS Departemen Keuangan ya tunjangannya beda gitu. Tapi dihitungnya sama. Biasa bobotnya kadang diukurnya sama. Bobotnya bobot PNS. Tuh, nah ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu bagaimana? Ya menyiasatinya nanti digaji. Gajinya harus kelihatan tuh gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa. Karena pastinya beda dengan yang gaji pokok dan tunjangannya lebih besar. Nanti ketahuan di total skornya buat pakai bobotnya. Nah, makin tinggi skornya, makin tinggi juga bobotnya. Makin tinggi bobotnya, otomatis makin besar UKT-nya. Tapi besarnya UKT di kampus yang kecil pastinya tidak sebesar UKT terbesar di kampus yang besar. Gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Karena ada kampus yang besar, pasti UKT-nya juga lebih besar. Gitu ya. Nah, sekarang saya ke KIP kuliah. Ya, sudah ganti, Mas Reno, layarnya? Sudah, Ya, Bapak. sudah ganti ya. Ini syarat KIP kuliah sudah saya cantumkan, tapi saya mau fokus ke formulir ya. Jadi KIP kuliah itu nanti akan dibagi berdasarkan desil. Ya, desil kamu desil berapa? Nah, nanti per desil ini akan ada formulir yang harus diisi. Makin tinggi desilnya, makin banyak formulirnya. Makin rendah desilnya, formulir bisa jadi cuma 1 atau 2 kali. Ada berapa formulir? Ya, formulirnya di sini. A, biodata. Ya, nah, ini ada catatan di sini ya. Nomor telepon atau handphone diisi nomor yang berbeda. Udah saya tulis tuh. Karena takutnya nomornya yang satu mati, yang satu nggak bisa dihubungin. Pastikan isinya beda. Data keluarga. Nah, lengkapi dengan foto bersama keluarga di ruang keluarga. Nanti diupload di sini nih, foto bersama keluarga. Nguploadnya di ruang keluarga. Foto keluarganya untuk KIP, tolong fotonya yang sederhana ya. Jangan foto ketika lagi hajatan keluarga di hotel mewah. Meskipun kamu di situ cuma tamu undangan yang hajatan saudara kamu, tapi ketika kamu foto di situ ya otomatis kredibilitas KIP-nya rendah gitu. Atau foto saat wisuda kakaknya di kampus. Itu nggak penting. Yang diminta adalah foto keluarga di ruang keluarga. Pakaiannya sederhana, ruangannya sederhana, ya kan nggak tahu. Tiba-tiba di ruang keluarga ada motor ini apa? Ninja yang harga 80 juta punya saudara yang lagi kebetulan mampir ke rumah motornya dimasukin. Diikuti foto di situ cekrek ya kan jadi mencurigakan gitu. Jadi upayakan eh, fotonya istilahnya simpel-simpel saja. Detail ayah ini kalau bisa diketik dari sekarang. Detail ibu diketik dari sekarang. Jangan sampai nanti pas suruh ngisi form bingung ya. Jumlah tanggungan juga sama. Nah, data ekonomi, data ekonomi. Dokumen ekonomi dapat diisi dengan satu kartu PIP atau kartu bansos lainnya, PKH ya dan lain sebagainya. Ada di sini ya. Bisa cek kartunya di aplikasi berikut. Slip gaji. Kalau kerja di kantoran ada slip gajinya, lampirkan. Nggak ada slip gajinya, bikin surat keterangan penghasilan dari kantor desa. Bikinnya dari sekarang, nah ini tinggal waktunya tinggal seminggu lagi. Jangan sampai nanti begitu formulirnya dibuka, masih gedebrukan surat keterangan penghasilannya belum ada. Ngurus dulu ke kantor desa, kantor desanya kebanjiran, libur 20 hari misalkan. Akhirnya ujung-ujungnya berkasnya nggak jadi, pengurusan KIP-nya gagal. KIP ini dibuka kira-kira tanggal 3, pastikan tanggal 5 sudah rampung. Karena harus di-link ke aplikasi SNBP bagi yang ikut SNBP ya. Ini contoh, bahkan contoh formatnya sudah saya sediakan ya. Kalau kan orang kantor desanya nggak tahu,
atau Pak RT RW-nya nggak tahu, bingung. Saya nggak tahu nih, bingung gimana ini. Ya ini udah ada contohnya, bikin aja kayak begini gitu. Nggak pernah, karena kalau ada sampai RW yang ngotot nelpon saya, nggak pernah ada itu orang bikin kayak begitu. Ya berarti Bapak nggak pengalaman jadi RW. Kalau saya kan sudah 15 tahun jadi guru, itu sudah ngurus kayak ginian sudah dari dulu gitu, dari zaman namanya bidik misi sampai sekarang KIP ya. Kemudian surat keterangan tidak mampu, ini juga dibuat biasanya dari kecamatan, pengantar RT RW kelurahan ya. Detail rumah, kalau yang sudah terdaftar di desil yang rendah, biasanya detail rumahnya mau udah dipoto sama Dinsos. Jadi nggak perlu ngisi, formulirnya nggak muncul. Tapi kalau bagi yang desilnya lebih tinggi, detail rumahnya biasanya nampak. Ya, detail rumahnya nampak, nah, foto ke ruang keluarganya nampak, nah, kemudian kita foto, pastikan tidak ada aktivitas manusia, dan pastikan barang-barangnya juga jangan barang-barang mewah di situ. Kalau barang mewah kan mencurigakan, kok barang mewah katanya daftar KIP. Luas tanah, luas bangunan, NJOP bisa dilihat dari pajak bumi dan bangunan. NJOP ya, NJOP itu lihatnya di surat keterangan pajak bumi bangunan. Jangan sampai salah ngisi. Ntar diisi nama harga rumah, ratusan juta NJOP-nya. Ya. Nanti dilihat dulu, lapor ke saya, Pak ini NJOP atau bukan gitu. Ya, NJOP jika rumah kontrakan atau menumpang bisa ditulis nol. Detail aset ditambahkan. Nah, KIP ini bukan hanya beasiswa untuk yang nggak mampu, tapi beasiswa untuk yang tidak mampu dan berprestasi. Makanya pastinya ada detail prestasi. Jadi nggak cuma nggak mampu doang, Pak, saya miskin doang, harus ada sertifikat prestasinya. Ya, jadi yang belum punya sertifikat, pastikan punya sertifikat. Sama detail rencana. Ya, ini contoh yang tahun 2024, tapi nanti saya update kalau sudah keluar yang tahun 2025. Ya, demikianlah untuk serba-serbi KIP dan bayar UKT kuliah. Ya. Ada pertanyaan lagi, Mas Rino, dari teman-temannya? Belum ada lagi Bapak Belum ada pertanyaan. lagi? Ya. Oke, atau ada yang nanya prodi-prodi passing grade yang tidak tercantum di aplikasi? Silakan. Atau dari Bapak Ibu wali murid yang mau menanyakan, kadang pertanyaannya sama ya. Kadang pertanyaan sama, tapi karena japri satu-satu, jadi balasnya satu-satu. Kalau nanya di forum, bisa jadi satu orang nanya, semua temannya dapat informasi. Gitu ya. Saya share di grup wali murid, grup eligible, dan juga grup angkatan. Biasanya untuk yang SNBP, kalau mau nyoba prodi yang kosong, SNBT ya, untuk yang SNBT juga bisa. Bapak ada yang bertanya Ya, silakan. dari Sally, Pak izin tanya untuk passing grade untuk Biosains hewan UNESA berapa ya Pak? Biosense hewan Unesa. Dokter hewan, mau jadi dokter hewan? Biosains ya. Iya, biasanya ke dokter hewan atau di kebun binatang ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Bapak ada yang bertanya lagi. Ya, silakan. Izin tanya Bapak untuk manajemen industri IPB berapa ya Pak nilainya? Kemarin tidak tercantum. Oh, belum tercantum ya. Oke. D4 apa S1 itu? Enggak ada Pak, ada manajemen industri dong. D4 baru yo Ya, D4. kalau kedokteran hewan di Unesa ada ya, di Unesa itu kisaran passing grade-nya amannya di 90 ya. Karena passing grade-nya 89,8. Ya, gitu ya. Ada yang bertanya lagi Bapak? Ya, tadi berapa? Yang di mana? IPB Ya, IPB jurusan manajemen industri D4. D4 manajemen industri. Iya.
Ada yang bertanya lagi sambil kita nyari? Ada Bapak dari Ya, Marsha. apa Izin pertanyaannya? bertanya apakah boleh di pilihan 1 dan 2 di kampus yang sama tetapi jurusannya beda? Boleh harusnya, Pak. Kampus yang sama tapi jurusannya beda boleh. Iya. Justru malah disarankan seperti itu. Tapi pilihan duanya yang tadi. Ancer-ancernya. Jangan pilihan satunya prodi padat, pilihan duanya prodi padat. Ya jelas dua-duanya nggak keterima nanti gitu ya. Misalkan dua-duanya masuk IPB, yang pertama manajemen, yang kedua ekonomi pembangunan, ya dua-duanya pasti nggak terima. Kalau nilai rapotnya berapa? 89, ya udah lewat. Ini passing grade rapotnya ada di 91,50 ya. Manajemen industri Ya, tadi, Pak. Ada lagi Bapak, jika pilihan pertama di luar provinsi, apakah pilihan 2 tidak bisa, Bapak? gimana? Pilihan pertamanya di luar Mm-mm. provinsi Jawa Barat, apakah pilihan 2 tidak bisa, Bapak? Pilihan duanya harus di Jawa Barat ya. Tapi saya nggak tahu ya sistem yang terbaru ya. Nanti kita coba. Kalau ternyata pilihan duanya nggak bisa, karena kekunci di pilihan pertama di luar Jawa Barat ya berarti nggak bisa. Ada tahun lalu pernah terjadian seperti itu. Istilahnya pilihan pertama dia milih ITS. Pilihan keduanya diklik ya nggak bisa. Udah kekunci di ITS. Waduh, akhirnya nggak bakal bisa masuk nih. Ya, nah atau ada diakalinnya pilihan satunya di Jawa Barat, pilihan duanya ITS. Tapi kan ITS-nya juga jadi harus yang sepi peminat. Jadi, nah di situ tantangannya lagi seperti itu jadinya. Ya, Kalau UI itu masuknya ke di Depok atau di Jakarta ya, Bapak? Domisili Jawa Barat. Jawa Barat. Heeh. Ada yang bertanya lagi, Bapak. Ya, Passing grade untuk BK Bimbingan Konseling Unila Universitas Lampung berapa ya, Bapak? oh BK Unila ya. Siapa yang bertanya? Alifah dari 12 IPA 4, Alifah Rizky Putri. Wah, kampungnya di Lampung. Khalifa kampungnya di Lampung. Passing grade-nya sudah dibagikan ya, Mas Akram ya, di itu, di grup ya. Cuma bagi yang belum tercantum bisa ditanyakan. Kalau Unila saya cek, Unila fluktuatif ya. Berarti sifatnya itu ada range-nya, tapi range-nya lumayan terjangkau ini. Antara 85,8 sampai 87,5. Karena fluktuatif gitu ya. 85,8 sampai 87,5. Berarti kita ambil aja yang tertinggi ya. Biasanya saya ngambil yang tertinggi gitu, 87,5 gitu kan. Termasuk yang saya share itu saya ngambil yang tertinggi. Kenapa passing grade yang tertinggi? Karena kan namanya passing grade fluktuatif. Contoh, di tahun 2023 ada kampus yang passing grade-nya itu 88. Karena passing grade-nya 88, di tahun 2024 diserbu banyak mahasiswa karena nyangkanya passing grade-nya rendah. Jadi 88, jadi di situ passing grade-nya naik jadi 91. Nah, di tahun 2024 passing grade-nya 91, di tahun 2025 itu passing grade-nya turun. Kenapa turun? Kenapa? Karena peminatnya rendah. Wah, kita nanti nggak terima ke sana. Jadi tiba jadi 90. Tapi biasanya kampus ada yang passing grade-nya tidak terlalu fluktuatif, artinya kalaupun turun hanya skala 0,5 dari 3 tahun ke belakang, ya kalau misalkan dari 90,5 jadi 91 atau 91,5. Nah, ada yang fluktuatif kayak tadi tuh Unila dari 85 sampai 87 gitu. Nah, kalau yang fluktuatif itu biasanya passing grade yang prodi peluangnya tinggi gitu. Jadi karena dijadikan pilihan kedua bagi rekan-rekan yang lain gitu. Lanjutnya nih Pak dari Ya. Pak Adi lagi. Mm-mm. Passing grade untuk Fakultas Ekonomi Unsika pilihan 1 dan Fakultas Ekonomi UIN Jakarta pilihan 2 berapa ya Pak? Mohon maaf Bapak untuk mungkin bukan fakultas ya prodi kali ya. Iya, Karena passing super. grade itu adanya di prodi bukan di fakultas. Kayaknya terkait Unsika udah saya bagikan deh. Coba bisa dilihat. Apa belum ada di situ? Di Unsika adanya manajemen dan akuntansi. Ya, untuk prodinya ya.
kemudian lanjut dulu pertanyaan yang lain sambil kita nyari nanti. Akram tadi udah dijawab ya Pak Oh, Sujo. udah dijawab ya. Dari Maulani Syafa, Pak izin bertanya, kartu keluarga harus sudah memakai barcode atau tidak ya Pak? Tentu saja harus, ya, tentu saja harus. Jadi untuk apa istilahnya untuk pendaftaran ini terkait dengan kakak harap diperbaiki dari sekarang, ya, harap diperbaiki dari sekarang ya. Untuk Dan yang tadi Pak Ardi, untuk di Unsika ini ada S1 Ekonomi Pembangunan ya. Itu passing grade-nya fluktuatif 84 sampai 86 seperti yang di Unila tadi tuh. Ya, keketatannya karena keketatannya sedang. Jadi 84 sampai 86. Ada lagi pendidikan ekonomi. Nah, ini khusus yang calon guru. Passing grade-nya 83 sampai 85. Sedang rendah ya. Sama ekonomi syariah. Ini 83 sampai 85. Nah, kalau nanti muncul di SNBP, karena kadang ada prodi baru yang di launchingnya di SNBP, ada prodi baru yang di launchingnya di jalur mandiri, kita nggak tahu nih. Ya, nanti kita cek, karena contoh IPB tahun sebelumnya di SNBP nggak ada kedokteran ya, tiba-tiba di jalur mandiri ada tuh buka kedokteran, tapi ya langsung penuh gitu. Ya, nanti coba dicari. Itu kalau yang ekonomi yang di apa di Unsika ya. Kalau yang di UIN bisa nanti dicari di ini apa yang saya share ya, UIN Syarif Hidayatullah di aplikasi coba. Nah, kalau di UIN Syarif Hidayatullah sudah ada di link yang saya berikan di grup orang wali murid ya. Di sana untuk ekonomi ya ada yang ekonomi syariah passing grade-nya 91, perbankan 91,2, kalau hukum ekonomi 89,20, kalau ilmu ekonomi dan pembangunan 91,2. Itu ya Pak Ardi ya. Kalau tadi selanjutnya nih ya lanjut. dari bukti tagihan listrik sama pajak hanya untuk yang KIP atau semua Pak? Untuk semua, karena nanti kalau keterima universitas, kamu akan diminta itu untuk syarat keluarnya UKT. Ya, jadi bukan yang KIP doang, semuanya harus pegang. Ya, jadi semuanya harus pegang. Mohon maaf, Pak Ardi tadi sudah jelas ya paparan dari saya. Jadi untuk yang listrik dan pajak itu semua yang mendaftar PTN itu harus siap. Kenapa? Karena misalkan sudah ada pengumuman, kemudian akan dirilis apa UKT, nah kita harus daftar ulang tuh. Nah daftar ulang kadang ada timelinenya, misalkan seminggu sampai 2 minggu. Yang jadi problem, nah yang jadi problem kita pendaftaran ulang. Nah kita cek, oh ya sambil kita cek ke laman aplikasi SNPMB ya. SNPMB 2026. Nah, ini supaya bisa mewanti-wanti dari segenap pendaftar ya, agar bisa waspada berkaitan dengan jadwal. Nah, kita lihat jadwalnya. Ya, jadwalnya kita lihat. Nah, di sini pengumuman hasil SNBP itu 31 Maret, di mana itu dekat dengan waktu hari libur ya, masih masih hari libur kalau nggak salah tuh. Ya, karena di pertengahan Maret itu ada libur Idul Fitri. Ya, nah, biasanya ketika hari libur itu pengurusan administrasi itu agak memerlukan waktu yang panjang, ya. Sehingga kalau bisa sebelum liburan, jadi ketika mendaftar atau ketika Ramadan, sebelum libur Idul Fitri itu berkas-berkas sudah disiapin semuanya. Jangan-jangan tiba-tiba, oh berkas PBB-nya hilang, nggak ada, ngurus-ngurus pada saat itu jadi repot. Jadi menyiapkannya dari sekarang. Kadang kan kampus setelah pengumuman ini langsung daftar ulang. Ada yang dari 31 Maret langsung daftar ulang sampai misalkan 10 April. Nah, dengan waktu yang singkat itu pastikan apa istilahnya pastikan bisa lebih cepat gitu ya. Bisa lebih cepat dalam persiapannya. Dan jangan lupa pantauan bisa kalian pantau di sini berkaitan dengan monitoring PDSS. Nah, ini monitoring PDSS ya. Bisa dicek misalkan nama sekolah. Misalkan kita cari nama sekolah SMAN 8 Tambun Selatan.
Oh, provinsinya lupa, belum diganti. Jawa Barat, Kabupaten, oh udah nangel. Ini SMA 8 Tambun Selatan, statusnya kurikulum final, tidak menggunakan rapot ya. Kurikulumnya sudah final, tinggal finalisasi data PDSS siswa. Karena kadang ada juga sekolah di Jawa Barat, contoh kita misalkan mau kita cek Kabupaten Bekasi, nah semua status, apakah ada yang statusnya belum mengisi juga ada gitu. Ada sekolah bahkan belum mendaftar gitu ya. Ini ada nih, ada yang nongol Benar. belum. Ya, jangan saya tutup dulu ya. Jadi itu banyak hal yang dikerjakan oleh kita semua dari kemarin liburan itu yang harus diinput banyak. Ya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari Ahmad, mana Ya. peluang yang lebih besar? Pilihan 1 UNJ, pilihan 2 Unsika, atau kebalikannya? Ya, kalau ditanya peluang yang lebih besar, saran saya karena kita warga Jawa Barat, kalau menghitung peluang daerah, karena Unsika itu sangat apresiasi untuk pendaftar dari wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, sama Bekasi tuh. Itu udah ditandain tuh. Pokoknya, jadi kalau pada pendaftar dari daerah itu prioritas. Jadi yang paling tinggi adalah Unsika. Pilihan satunya Unsika, pilihan duanya ambil UNJ yang prodi baru atau yang kekatannya rendah. Itu lebih baik. Lebih ideal gitu ya. Daripada milih pilihan satunya UNJ. Karena UNJ juga sama. UNJ itu Jakarta. Pasti dia prioritasnya adalah warga Jakarta Timur. Dan kita bayangkan warga Jakarta Timur itu bukan daerah kosong. Dia daerah padat penduduk. Dia juga berdiri sekolah-sekolah yang notabene itu sekolah unggul, yang skor nasionalnya itu tinggi. Ya kita saingan dengan itu, ya pastinya peluangnya lebih rendah. Gitu ya, lanjut. Mau bertanya Bapak dari Ataya, SNBT, Ya, pilih kampus harus di dekat Jawa Barat. Salah satunya apa bisa di luar Jawa Barat? kalau SNBT teknisnya kurang lebih mirip-mirip ya. Bisa di dalam Jabar, bisa di luar Jabar. Ya, tapi kalau tesnya saya harap tesnya adalah di kampus yang terdekat supaya nggak capek ya. Jadi kalau tesnya di kampus yang terdekat, tapi pilihannya bisa di kampus dalam Jawa Barat maupun luar Jawa Barat. Bebas ya kalau SNBT lebih bebas. Karena dia sistemnya adalah sistem scoring. Jadi scoringnya kalau nggak lulus di sini bisa dioper ke kampus yang lain. Kalau nggak lulus di sini bisa kampus kampus yang lain gitu. Tidak seperti SNBP yang penilaiannya lokal di kampus masing-masing. Lanjut. Dari Sela Bapak, untuk passing grade Prodi Fisika di Undip pilihan 1 peluangnya berapa persen? Nilai rata-ratanya 91. Dan kedua Prodi Fisika UPI, kira-kira peluangnya bagaimana Bapak? Undip UPI. Nah, ini Undip UPI kalau saya lihat karena prodi fisika itu sebenarnya prodi yang peluangnya keketatannya rendah di berbagai universitas. Makanya yang masuk UI pertama dari SMA 8 adalah prodi fisika. Kenapa? Karena fisika itu termasuk yang longgar ya, peminatnya sedikit karena banyak anak yang nggak minat fisika. Jujur itu memang seperti itu. Jadi saingannya lebih sedikit. Tapi kompetisi di bidang fisika itu banyak. Ya, kemarin siswa yang masuk UI di prodi fisika itu juara Olimpiade Fisika tingkat nasional dan tingkat internasional. Ya, nah sekarang ngomong-ngomong fisika, kalau di kampus yang lain, di kampus UPI dan Undip, ya otomatis saran saya pilihan satunya adalah UPI Fisika, baru pilihan duanya Undip Fisika. Dua-duanya punya keketatan yang sedang, gitu. Jadi nggak terlalu padat ya, persaingannya nggak terlalu padat. Tapi UPI karena dia di Jawa Barat, maka kuotanya lebih besar, ya, seperti itu ya. Lanjut. Lanjutnya Bapak, untuk format surat RT RW bagi orang tua yang tidak memiliki gaji bisa di-share Bapak. Oh, sudah saya share di grup Dewan Guru, di grup wali murid ya, dan grup siswa. Bisa di-scroll keywordnya KIP kuliah. Nah, KIP kuliah di situ ada linknya, tinggal diklik, semua format-formatnya sudah tersedia di sana. Nanti kalau lupa, kalau nggak tahu, nyekrol ke bawah karena saking banyaknya info, japri aja di grup aja langsung, komen. Ya, nanti saya tampilkan link yang sudah saya share untuk bisa diklik lagi gitu. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya Bapak, kalau rumahnya masih numpang harus pakai pajak dan rekening listrik apa tidak? Iya, kalau pajaknya enggak, rekening listriknya iya. Kalau pajaknya bisa diisi nol ya, kalau rekening listrik itu tetap karena kan konsepnya gini. Kita kalau rumah numpang, mungkin pajaknya yang bayar adalah yang punya rumah.
Tapi listrik kan otomatis kita ikut menikmati dan pastinya listrik juga bayar. Sekalipun ngontrak ya, kan kalau kita ngontrak kan memang kadang yang bayar PBB yang punya kontrakan. Tapi kan rekening listriknya kita yang bayar. Jadi listrik tetap. Nah, kalau kita tidak mencantumkan itu, disangkanya rumah kita masih pakai obor, kayu bakar, nggak pakai listrik. Begitu dicek ternyata kita ada listriknya, nah itu nanti validasinya rendah untuk penentuan UKT ya, dianggapnya berbohong gitu. Seperti itu ya. Tidak mencantumkan data yang valid, yang benar gitu. Seperti itulah. Lanjut. Selanjutnya dari Ahnaf izin bertanya soal UKT itu bagaimana ya Pak cara mengetahui UKT-nya besar atau kecil? Nah, besar kecilnya tergantung yang kita isi berdasarkan skor yang tadi saya paparkan. Ya, makin besar skornya, otomatis makin besar UKT-nya. Makin rendah skornya, otomatis makin rendah UKT-nya. Tapi pastikan untuk memasukkan skor yang benar atau data yang benar. Contoh, bapaknya ASN, tapi bilangnya di situ orang tuanya kerjanya serabutan. Gaji orang tuanya 9 juta. Nah, tapi di sana ditulisnya misalkan 3 juta nih. Nah, akhirnya kan manipulasi ya. Nah, ketika manipulasi itu biasanya dikenai UKT tertinggi. Sekalipun UKT-nya tinggi, biasanya diturunkan nanti ada proses namanya banding UKT. Jadi ada proses banding UKT, kita bisa banding untuk menurunkan tingkat UKT ya. Sedikit lagi Mas Reno ya, karena sudah Iya Bapak. 931 ini. Selanjutnya dari Maulani. Saya izin bertanya ya, saya kerja di perusahaan umurnya udah 55 tahun. Jadi udah pensiun 1 Juli 2025 yang lalu. Sekarang masih proses daftar Gojek, bagaimana cara mengisi slip gajinya? Pakai surat keterangan penghasilan yang sudah dijelaskan tadi ya. Silahkan dibuka lagi link PIP-nya. Nah, KIP kuliahnya nanti ada surat keterangan penghasilannya di sana. Selanjutnya apa kalau pilihan 1 sama pilihan 2 itu prodinya sama tapi beda univ, gimana? Pak? Boleh, asal pilihan duanya keketatannya lebih rendah gitu ya. Selanjutnya Enak lagi. yang nanya dari tadi di WA. Sebentar ya. Kesian dari tadi nanya Oh dia. iya. Maaf Bapak, ini ada yang Ya, nanya. Eh 3 menit untuk lagi ya, 3 menit lagi ya. untuk ini dua orang langsung aja ya Pak, soalnya Ya, dari tadi. langsung boleh nggak apa-apa. Untuk jenjang D4 dan S1 itu kan secara levelnya setara ya Pak. Ya, Namun saya ingin bertanya, dalam dunia kerja sendiri, apakah perusahaan biasanya membedakan antara lulusan D4 dan S1 dari sisi prospek kerja? Karena di lingkungan sekitar saya masih banyak yang memandang sebelah mata lulusan D4. ya Sebenarnya oke. apa sama antara D4 dan S1 Pak, baik dari segi kompetensi maupun peluang kerja? Ini pertanyaan yang pertama Pak. Ya lanjut. Pertanyaan kedua, Pak, maaf, apakah berpengaruh jika pilihannya itu misal yang satu teknik Pak, dia mapelnya kan fisika, sedangkan yang satunya itu biologi yang dimana jauh perbandingannya. Gimana? Teknik? Oh, maksud dia kayaknya tuh misalkan pilihan pertama ini teknik Pak, Hmm, sedangkan pilihan keduanya itu biologi. Berpengaruh nggak? Maksudnya kan beda 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 jurusannya. klaster. Ya, Ya, oke. Udah paham saya. Ya, jadi gini, ya untuk yang pertama D4 dan S1 sama, karena D4 pun namanya Sarjana Terapan STR. Dua-duanya bisa lanjut S2. Kalau dalam dunia kerja, yang tidak ada yang dipandang sebelah mata kalau kantornya profesional. Ya, kalau kantornya ya kamu udah mau daftar ke Pertamina, ya berarti harus lulus tes, lulus interview, punya skor yang tinggi, pasti keterima mau dari D4 mau dari S1. Jadi tidak berpengaruh ya, gitu ya. Nah, yang memandang sebelah mata biasanya tidak mengetahui sisi dunia kerja yang profesional gitu. Kemudian untuk yang kedua, berkaitan dengan dua mapel yang saling kontradiksi, ya pastinya untuk nilai diambil yang terkait. Kemudian pastikan sertifikatnya ada dari salah satunya. Karena kan sertifikatnya 3 ya. Jadi paling nggak yang pilihan satu proporsinya 2 sertifikat, yang pilihan duanya 1 sertifikat. Seperti itu. Ya, lanjut. 1 Selanjutnya menit dari lagi ya. selanjutnya Bapak untuk IPB apakah di SNBP ini memakai akurasi dari nilai TKA untuk semua prodinya Bapak? Eh, Semua kampus memang nilai TKA itu tidak dimasukkan dalam perhitungan, tapi untuk validasi semua kampus pasti pakai. Kenapa? Pasti pakai menurut saya karena di aplikasi SNBP-nya sudah disediakan. Jadi sudah diinput. Ketika sudah diinput pasti ada skornya di sampingnya, misalkan 90%, 80%, 60%. Nah, ketika itu nggak dipakai, ya pastinya sia-sia kan. Tapi kampus kan juga akan melihat itu. Apalagi itu lebih real gitu kan. Seperti itu kira-kira. Lanjut.
Selanjutnya untuk pilihan pertama, lebih baik prodi baru di luar Jawa Barat atau di dalam Jawa Barat dengan prodi keketatan yang sedang. Pilihan pertama, ya kalau mau pilihan pertama lebih baik prodi baru di Jawa Barat. Karena Jawa Barat kuotanya pasti lebih besar untuk warga Jawa Barat. Gitu ya. Lanjut. Terakhir Bapak, untuk UPT gaji lembur dihitung apa tidak ya Pak? Kalau gaji lemburnya, gaji tambahan gaji itu berupa tambahan gaji yang sifatnya flat, setiap bulan dikasih, maka masukkan. Kalau tambahan gajinya itu fluktuatif, tidak dimasukkan juga tidak mengapa. Seperti itu ya. Bapak ada yang terakhir lagi? Bisa? Ya, ini yang terakhir. Oke. Semisal pilihan 1 di luar Jawa Barat dan pilihan 2 milih UIN di Jawa Barat, kira-kira bisa nggak Pak? Kita lihat ketika ngisi aplikasi SNBP. Karena ada tahun di mana bisa dilakukan dan ada tahun di mana tidak bisa dilakukan ya. Ya, terima kasih atas antusiasnya dan pertanyaan-pertanyaannya. Kadang memang pertanyaan itu baru mengalir ketika kita sudah menyelami sejauh mana apa tantangan yang kita hadapi ya. Tapi di sekolah juga akan senantiasa terbuka untuk konsultasi setiap hari ya dari pagi sampai sore. Pastikan lebih baik bertanya ketimbang mengambil asumsi-asumsi yang ternyata asumsinya salah. Ya, Bapak mohon maaf karena sudah larut malam. Pastikan kalian besok pukul 6 sudah di sekolah ya. Jangan ada yang disetrap terlambat lagi karena besok upacara bendera. Pastikan sarapan sebelum berangkat, jaga kesehatan selalu ya dan pastikan kalian sukses dalam pendaftaran universitas di tahun 2026. Ya, semangat Amin, Pak. berprestasi, tetap jaga kesehatan dan tidak lupa meminta doa restu dari orang tua dan guru untuk membersamai kesuksesan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, Waalaikumsalam. karena waktu yang terbatas dan seluruh Waalaikumsalam. rangkaian diskusi telah selesai, maka sesi diskusi pada malam hari ini saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Bima Eskarisa Songko SPDGR, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada MC, Saudari Ananda Fairuz untuk memandu acara penutup. Dari saya segitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, setelah seluruh rangkaian diskusi dan tanya jawab selesai, tibalah kita di penghujung acara kegiatan Bincang Murid Pasca Sekolah SMA Negeri Tamu Selatan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sudarmo STHI MPDI, Bapak Bima SK Arya Sasongko SPDGR, Moderator Muhammad Rendo Zakwan Aditama, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Saya selaku MC Ananda Fairuz, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat menjemput masa depan. Semangat berprestasi. Semangat berprestasi.